Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit amanah Al-Quran. Amanah Allah SWT. Sebagaimana perlu kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi seluruh manusia untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah hanya kepada Allah SWT, untuk mentaati Allah SWT, menjauhi segala larangannya, sehingga kita menjadi manusia yang terhindar dari azab murka Allah SWT ketika kita dihadapkan kembali kepadanya. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ketahuilah bahwa kematian itu pasti dihadapkan kepada Allah SWT untuk dihisab. Itu juga sudah pasti. Nah, Allah SWT menyerukan manusia tanpa terkecuali untuk beribadah hanya kepadanya, untuk menyembah hanya kepadanya, untuk mengikuti aturan yang dibuatnya, yang dialamatkan kepada semua manusia. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang beriman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu termasuk orang yang bertakwa. Orang yang akan masuk surga tiada lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Syarat untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, Allah SWT telah menentukan agama yang diciptakan Allah SWT sendiri, yang diridhoi oleh Allah SWT. Inad dina indallahil Islam, yaitu agama Islam. Ketahuilah, semua nabi tidak ada yang menyerukan untuk menyembah selain Allah SWT, berserah diri kepadanya, mengikuti apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangkannya, mengikuti ajaran semua nabi. Itulah yang disebut Islam. Berserah diri, menerima Allah sebagai Tuhan, mengikuti ajaran seluruh nabi, itu yang disebut Islam. Nah, terlepas berbagai pandangan, perbedaan agama yang ada di dunia, itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 19 ini, Innad dina indallahil Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga dalam berbagai ayat. Salah satunya misalnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya Muhammad, kitab yang benar dan agama yang benar, yang diridhoi, yang diunggulkan atas semua agama yang ada di dunia ini, sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya, sekalipun kebencian terhadap mereka dilontarkan kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat ini khususnya untuk semua manusia dan peringatan bagi orang-orang yang mengingkari agama Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam
menganut agama selain Islam, agama yang bukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi orang yang rugi karena tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat menjadi orang yang menyesal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan firman begini? Tentu ada alasan-alasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak peringatan. Misalnya, walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulah wa ani'buduni wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kuutus rasul, nabi-nabi untuk setiap umat untuk menyeru menyembah kepada Allah semata dan untuk tidak mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di dalam ayat lain dijelaskan, ya bani Israil, ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakusuna alaikum ayati pamanittaqwa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yazanun. Wahai anak cucu Adam, apabila datang para rasulku, nabi yang kuutus untuk setiap umat dari kalangan kalian sendiri, maka barang siapa beriman kepada mereka, mengikuti ajaran mereka, beriman kepadaku, melakukan perbaikan dan bertakwa, inilah orang-orang yang akan beruntung, yang tidak perlu takut dengan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu takut terhadap kehidupan dunia. Pada akhirnya mereka akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku, sahabat sebangsa dan setanah air yang perlu kita renungkan, kenapa kita harus memeluk agama Islam. Ini bukan pendapat saya pribadi, karena inilah yang diserukan Nabi Muhammad SAW kepada semua umat manusia, begitu juga yang diajarkan kepada manusia sebelum Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlepas kita ketahui bahwa di dalam Islam itu memang tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Namun demikian, barang siapa mengingkari, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, maka akan ada ancaman. Di antaranya misalnya, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengingkari, menyombongkan diri, kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Di dalam surat As-Saffat ayat 22 dan 23 misalnya, uhsurul lazina zulamu wa aswajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang zolim itu beserta teman sejawatnya dan apa yang dahulu mereka sembah. Giringlah mereka, hadapkanlah mereka ke neraka jahanam dan masukkanlah mereka semua ke dalam neraka jahanam. Nah, bukan main ini. Kita yang tidak masuk agama Islam dengan seluruh teman sejawat kita dan apa yang kita sembah nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain misalnya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi. Nah, innakum wa ma ta'budu namin dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu beserta apa yang kamu sembah selama ini semuanya akan masuk ke dalam neraka.
Mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi semua kita dan menjadi renungan untuk kita pelajari dan ambil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.